Kawasan elit Kemang, Jakarta terendam banjir hingga 1 meter. Ratusan petak makam di TPU Karet Bifak tak luput dari genangan banjir. Di akhir pekan ini kami akan suguhkan pesona kecantikan kain batik sere dari Pematang Siantar. Halo pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Senang sekali saya Yoson Purba kembali hadir tentunya dalam iNews Siang di weekend kali ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya dalam iNews Siang hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. iNews Siang hari ini memiliki informasi terkait dengan banjir yang mengepung ibu kota Jakarta akibat hujan deras sejak tadi malam. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari bocah berusia 3 tahun yang menjadi korban penculikan saat sedang bermain di dekat rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menculik korban dengan menggunakan sepeda motor. Detik-detik pelaku penculikan yang membawa Zaki Ihsandra, bocah 3 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera pengawas. Pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motor. Tidak lama kakak korban pun berusaha mengejar motor pelaku. Keluarga korban telah melaporkan kasus penculikan ini ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Bibi korban menjelaskan jika korban diculik saat sedang bermain bersama kakaknya tidak jauh dari rumah. Ini anak ini main berdua dengan kakaknya pas balik sholat Jumat itu kan. Nah, jadi neneknya ada di dalam nak makan. Nah dia ini mainlah berdua dengan kakaknya. Nah ada orang itu mampir kan. Ada bapak kau ada katiknya, langsung diambil, dikekep, tangan sebelah kekep, tangan sebelah yang kakinya ini ngepitnya, bawa lari motor itu. Korban adalah anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan John Riansyah dan Mardiana. Saat ini laporan korban telah diterima dan segera ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi penculikan ini sempat terekam kamera CCTV dan hingga saat ini korban beserta pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Betul sekali, semoga tadi pihak CCTV tadi ini bisa membuat polisi memudahkan untuk menemukan siapa sebenarnya pelakunya. Nah, tapi kita juga berbincang pemirsa dengan Ibu Mardiana yang merupakan ibu dari korban penculikan ini. Selamat siang Ibu Mardiana. Selamat siang. Baik Ibu, bagaimana Ibu ini ceritanya sampai akhirnya anak Ibu dicuri oleh seseorang yang menggunakan kendaraan bermotor, Ibu? Nah, itu waktu kejadiannya itu posisi saya lagi di dalam rumah. Jadi anak itu bermain di luar rumah di pagar halaman. Nah, kemudian anak yang nomor 2 saya itu menjerit, katanya Malik. Adiknya sudah dibawa kabur oleh penculik itu dengan menggunakan motor. Memakai jaket, kemudian helm, masker, jadi tidak dikenali wajahnya. Baik. Nah, kemudian anak menjerit tadi keluar semua, jadi kan warga juga keluar melihat kejadian itu. Sempat juga warga mengejar, tapi tidak ketemu jejaknya. Baik. Baik, Ibu Mardiana, kami ingin mengkonfirmasi apakah saat ini anak Ibu sudah berhasil ditemukan? Alhamdulillah sudah ditemukan. Sudah berapa lama waktu itu diculik oleh penculik? Itu diculiknya dari jam sekitar sudah sholat Jumat itu. 12, ya kira-kira lebih kurang 12.50 lah. Oke. Kalau untuk pelaku apakah sudah ditangkap, Ibu? Ya pelakunya belum ditemukan.
Lalu bagaimana ceritanya korban bisa ditemukan sedangkan pelaku belum ditangkap, Ibu? Ya, itu ada warga yang menemukannya di kabarnya di Gedung Sayur. Itu posisi anak itu kalau nggak salah kakinya diikat, kemudian tangan diikat, mata ditutup, ditemukan warga. Kemudian diamankan warga. Saat diculik, apakah pelaku mungkin ada meminta uang tebusan kepada pihak keluarga, Ibu? Tidak ada. Lalu apakah ada penjagaan dari pihak kepolisian di wilayah ataupun juga rumah Ibu sampai akhirnya pelaku ditemukan? Ya, ada. Baik. Apakah Ibu mengenal dengan pelaku, Bu? Tidak mengenal. Berarti tidak ada masalah di antara Ibu dengan seseorang sehingga mengakibatkan penculikan? Ya, tidak ada. Baik, kalau seperti itu terima kasih Ibu Mardiana telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita doakan semoga pelakunya ini bisa segera ditemukan dan anak Ibu juga ini tidak trauma sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Ibu. Baik, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mantan narapidana narkoba mencabuli 5 putri kandungnya lantaran lama pisah ranjang dengan sang istri. Pencabulan terjadi sejak Oktober tahun lalu hingga Januari 2021. Mantan narapidana narkoba dibekuk polisi karena mencabuli 5 putri kandungnya yang masih di bawah umur. Pria yang berprofesi sebagai penarik becak motor ini telah dilaporkan istrinya ke Polrestabes Medan pada tanggal 11 Februari lalu. Pelaku mencabuli ke-5 putrinya saat sedang tidur. Pelaku mengaku tidak mampu menahan nafsunya lantaran telah lama pisah ranjang dengan sang istri. Motifnya ya tersangka ini melihat anak-anaknya tidur malam bersama dengan dia itu nafsu birahinya naik karena istrinya juga sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2020. Berapa orang anaknya yang cabuli kamu dengan cara apa, Kak? Diduga anak korban yang dicabuli ini sebanyak 5 orang. Kasus pencabulan terungkap setelah korban mengadu perbuatan sang ayah kepada ibu mereka. Aksi bejat ayah kandung terhadap ke-5 putrinya sudah berlangsung sejak Oktober 2020 lalu hingga Januari 2021. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami pengakuan sosialita Jennifer Jill tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Jennifer mengaku telah memiliki sabu selama 4 tahun dari DPO berinisial A dan R. Sambil menunggu hasil pengecekan rambut di Laboratorium Forensik Polri Sentul, Jawa Barat, polisi mendalami pengakuan tersangka Jennifer Jill terkait kepemilikan sabu seberat 4 gram. Dari pengakuan sosialita itu, narkoba jenis sabu ini telah ia miliki selama 4 tahun. Jennifer memperoleh sabu dari kenalannya berinisial A dan R yang saat ini masih buron. Penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami melakukan pengejaran kepada 2 orang lagi, inisialnya A dan R. Ya, karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saudari JJ mengakui bahwa barang tersebut dia dapat dari kedua orang tersebut. Ya, mudah-mudahan mohon teman-teman semua sabar. Sementara itu, usai ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan sabu, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan rambut Jennifer Jill untuk memastikan pemakaian sabu. Dari Jakarta, Ririn Oktavia, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta dikepung banjir. Laporan lengkapnya akan hadir usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.